Ya bisa lagi nyanyi kita sebelum menyusul aja tentang. Ya. Berapa lagunya? 184. Coba. Cari lapangnya, intronya. Bisa. Ada musiknya ada. Kamu kan ayat 1. Lunga tunjuk bang aojan niton dikina magui mudari Yesus bermana saleleni lelenai nama gope Amin. Ya, kita buka pelajaran kita tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus tanggap selesai. Sekarang kita sudah agak engkau Jonah? Oh ya, oke. Yang penting kalau udah gabung ya. Matikanlah speakermu, ribut nih. Ini teman-teman Una. Lihat ya. Oke. Kita masuk ke perjamuan kudus, materinya perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus untuk mengenang Dia dan menerima kasih karunia. Pengampunan dosa. Dan menerima keselamatan
Oke. Perjamuan kudus adalah sakramen kehadiran dan kehadirat Tuhan. Melalui firman-Nya dan pelayanannya. Oke. Nah, sekarang jangan ditulis dulu tujuannya apa. Nah, perjamuan kudus ini adalah kasih karunia yang langsung. Jadi simbol perjamuan kudus ini adalah tentang tubuh Yesus ya. Tubuh Yesus itu disimbolkan dengan roti dan anggur. Roti itu adalah tubuh dan anggur itu adalah darah. Nah, tuliskanlah. Tanda kehadiran Tuhan dalam perjamuan kudus ini melalui simbol roti sebagai tubuhnya yang besar, lalu simbol roti sebagai tubuhnya, dan anggur simbol dari darahnya. Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya dan anggur diberikan pula dengan maksud dan makna karya penebusan dosa dan kematian dan karya perjanjian baru akan keselamatan dan kebangkitan.
titik. Mari kita buka dulu Lukas 22. Ayat 19 sampai ayat 20. Banyak baca ini satu persatu. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya, demikian. Jadi gini, sistem tubuh kita, ini tubuh kita ini kan hidup nih. Jadi kita ini mati karena dosa, bukan karena Tuhan. Karena pada kisah Adam dan Hawa, kalau kau makan buah yang tengah-tengah itu, engkau akan mati. Jadi sebenarnya siapa yang membuat manusia itu mati? Adalah manusia itu sendiri, karena dia melanggar perintah Tuhan. Itu konsekuensi dari Tuhan, dan itulah tandanya kita mati karena pelanggaran dosa. Itulah dosa warisan. Sebaliknya, andai kata Adam dan Hawa tidak memakan buah yang tengah-tengah itu, berarti dia hidup selama-lamanya, abadi. Ya kan? Itu logikanya. Nah, harus ada korban untuk penghapusan dosa. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata, apabila kau makan, kau akan mati. Nah, sesungguhnya Tuhan kecewa. Dan pada saat itu juga manusia mati, dimatikan. Tapi Tuhan tidak tega. Biarlah manusia itu mati pada waktunya, pada usia tua. Lalu Tuhan melampiaskan hukumannya itu kepada siapa? Kepada hewan. Jadi itulah pengganti kematian manusia itu hewan. Anehnya manusia berdosa kok jadi hewan yang mati. Langsung manusia mati. Ini Tuhan emosi. Ya. Ada di manakah engkau? Di sini Tuhan. Kenapa kau takut? Kenapa telah belanjang melakukan dosa? Siapa Bapak Adam seperti itu? Perempuan yang kau tempatkan di samping di sisiku. Hawa. Lalu kau bertanya, Hawa, siapa yang membuat kau seperti ini? Tulang yang menggunakan suatu semacam. Firman Tuhan itu bukan kepada ulat, tapi kepada manusia. Lalu Tuhan katakan, dihukumlah dengan hukum siksaan. Hai ular, dengan turutlah kau berjalan. Hai Hawa, dengan sakitlah kau nanti bersalin atau melahirkan anak. Kau akan tunduk kepada suamimu dan berakhir kepada suamimu. Hai Adam, dengan susah payah kau mencari makanan. Semak bukarlah. Bayangkan banyak korbannya, tanah yang semak bukar. Terus daun. Setelah itu mereka menutupi auratnya dengan mengambil daun pohon, menutupi auratnya. Nah, itu yang bertahan 1-2 hari. Lalu Tuhan tidak tega, ya. Akhirnya Tuhan mengambil kulit binatang. Nah, coba kita baca dulu. Kita akan dari situ nanti menerangkan arti perjamuan kudus ini untuk menembus karya penebusan dosa. Kita baca dulu di Kejadian. Kejadian pasal yang ketiga.
Kita baca dulu ayat 15. Ya. Seterusnya sampai ayat 17 satu bacanya. Silakan. Sampai ayat yang ke 19, 15 sampai 19. Ayo baca. Dari Lopian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan diberahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau meninggalkan perkataan pohon yang telah perintahkan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semua duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Dan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, sekarang kita baca dulu pasal 4, pasal 3 tadi ya, tapi ayat yang sebelumnya. Ayat 21, sambungannya rupanya. Ayo, ayat 20 sampai 21. Baca lagi ya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, itulah. Sebelumnya manusia memakai apa? Coba baca. Ayat 7. Baca IC. Jadi 37 tadi. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Nah, ayat 7 itu mengambil daun pohon ara. Jadi manusia yang berdosa, pohon ikut jadi korban. Kalau diambil daun pohon ara gimana? Apa yang keluar? Getah kan? Itu sakit. Kalau pohon sudah bicara, hai manusia, kalian yang berdosa, kok jadi aku pohon yang jadi korban. Terus terkutuklah tanah. Manusia yang berdosa, tapi tanah jadi terkutuk. Tadinya tanah ini subur. Ya. Lalu tadi ayat 21. Nah ini siapa yang pembunuh pertama di Taman Eden pada waktu itu? Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak tega langsung membunuh manusia. Manusia itu biarlah kembali kepada debu tanah pada waktunya. Jadi ayat 22 tadi, ayat 21 tadi, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Bagaimana cara mengambil kulit binatang? Binatangnya harus dibunuh. Setelah dibunuh kan diambil kulitnya, baru dikenakan, baru menyematkan pada manusia itu dan istrinya, mengenakan kepada mereka. Nah inilah kita tahu ternyata dalam tradisi orang Yahudi setiap menyembah Tuhan, beribadah sedang korban penghapusan dosa. Jadi sampailah kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya dan darahnya
sebagai pengganti kematian manusia yang berdosa. Nah, artinya kalau manusia yang berbuat dosa harus manusia juga bertanggung jawab, dia harus mati dan mati selama-lamanya. Tapi kenapa dari hewan yang mati, manusia yang berdosa kok dari hewan jadi korban, tanah jadi korban? Nah, sejak itulah Tuhan dengan kasih karunia-Nya, Dia rela memberikan tubuhnya dan darahnya mati untuk menebus dosa kita. Itulah mahalnya perjamuan kudus, agungnya perjamuan kudus. Nah, ketika kita makan, makanan itulah kasih karunia yang kelihatan. Apa kita makan? Nasi itu berasal dari mana? Padi. Padi itu berasal dari mana? Ya, dari tanah. Dia masuk ditanam ke tanah, baru jadi beras. Ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang bahwa perjamuan makan itu, perjamuan kudus itu jamuan makan daging dan roti, daging dan darah, itu disimbolkan. Jadi, kalau bagi orang Katolik dipercaya itu roti itu setelah kita telan, makanya roti itu daging manusia. Ya. Tapi kalau bagi kita umat Kristen Protestan, ya roti yang kita makan roti. Bagi orang Katolik, anggur pastornya ketika dia telan itu berubah menjadi darah Yesus. Bagi kita Protestan tidak, tetap anggur. Bagi Protestan itu simbol, ya. Nah, bagi orang Katolik itu namanya transubstansi. Trans itu artinya berubah, substansi wujudnya, substansi. Itulah perbedaan Katolik dengan kita. Waktu kita makan, coba, itulah kasih karunia yang nyata. Nah, ketika kita makan dan minum, berubahlah. Makan nasi, sayur, ikan, dia diolah dalam sistem tubuh kita menjadi energi, membuat sistem tubuh kita menjadi kuat dan selamat. Coba kita makan selama 1 minggu atau 1 bulan, minum, apa yang terjadi? Mati. Nah, supaya jangan mati manusia ini harus makan. Nah, makanan yang paling bermakna dalam hal ini yaitu Yesus Kristus sebagai korban. Jadi bagi tradisi orang Yahudi, ketika beribadah ada namanya korban penghapusan dosa, korban bakar hewan binatang. Nah, setelah itu dibakar, dikukupan, lalu dimakan. Nah, ketika dimakan itulah kasih karunia yang nyata. Jadi tidak ditebus. Masa daging jadi yang menebus dosa manusia, masuk akal nggak? Ya kan? Masuk akal nggak? Tapi pada waktunya, ya Tuhan Yesus penggantinya. Nah, nanti kan dia tanggal 2 Desember pertama sekali kalian mengikuti menerima perjamuan itu. Itu perintah Tuhan. Perbuatlah demikian. Apa tadi kata Tuhan Yesus? Perbuatlah demikian, ingat akan aku. Baiklah perintah Tuhan itu. Artinya dia rela mati, rela memberikan dirinya, nyawanya, hidupnya untuk kita. Jadi kita telah pernah mati. Dari apa kita mati? Ketika Yesus mati, itu kematian kita yang sejati. Jadi hidup yang kita hidup sekarang ini hidup di dalam karya penebusan Tuhan Yesus. Jadi nanti kita mati secara fisik itu sebenarnya bukan lagi mati, tapi tidur. Menurut iman percaya kita, Lazarus pernah mati 4 hari, ya kan? Lalu Maria nangis-nangis pada Yesus. Andai kata Tuhan, Guru, Kau tidak terlambat datang, Lazarus ini pasti sembuh. Dia sudah mati, sudah 4 hari, sudah berbau. Hai Maria, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Percayakah engkau Maria?
percaya Tuhan pada hari kebangkitan. Sekarang Maria, di mana mayat Lazarus? Bisa di sana Tuhan, ditunjukkanlah, dibukalah pintu kuburannya orang si Lazarus. Lalu Tuhan berkata, Lazarus keluarlah, keluar. Artinya Yesus menang sebelum berperang. Yesus menang sebelum dia mati. Ketika dia mati, dia menang, dia bangkit. Jadi kematian Yesus itulah kematian kita. Dialah pengganti kita. Jadi berubah status, akhirnya kita mati kembali ke debu selama-lamanya, tapi sudah menjadi status diubah menjadi hidup selama-lamanya. Tapi kita harus jalani dulu kematian. Nah, itulah perjamuan kudus. Jadi sangat baik sekali deh yang makan ini. Tadi kan makan nggak di sini? Coba bayangkan, makanan itulah kasih karunia Tuhan yang kelihatan. Dan itu diolah oleh sistem tubuh kita. Nah, tubuh Yesus, darah Yesus kita makan nanti, kita minum, apabila nanti kita terus, itu menjadi merubah sistem iman kita. Apa itu? Iman kita tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan beroleh pengampunan, beroleh kekuatan, beroleh kesembuhan. Nah, itulah perjamuan kudus. Jadi pengampunan dan perjanjian baru, keselamatan. Paham sampai di sini kan? Jadi gereja saat ini paham akan hal ini. Ada 2 sakramen di HKBP. Kalau di KPI itu ada 7, mereka tambah-tambahkan. Ya. Yang namanya sakramen hanya 2. Kata sakramen itu hanya untuk perjamuan kudus dan baptisan kudus. Nah, Katolik itu ada tambah lagi 5 lagi deh. Apa itu? Bikin sakramen pernikahan. Itu namanya sakramen. Bagi kita juga namanya sakramen, namanya pemberkatan nikah. Mereka disebut sakramen, padahal tidak ada perintah yang menyangkut pada tubuh Yesus. Yesus kawin nggak? Enggak. Terus lagi sakramen pentahbisan imam. Sakramen. Terus sakramen untuk orang meninggal, mengingat orang meninggal. Terus sakramen yang lain-lainnya, yang nanti juga. Nah, betapa pentingnya kita mengingat perjamuan kudus ini. Jadi orang yang sudah melaksanakan perjamuan kudus, sesungguhnya dia sudah satu tubuh dengan Tuhan Yesus, satu darah. Tubuh Yesus itulah tubuh kita. Kan Allah menjadi manusia. Jadi tubuh Yesus itu tubuh kita. Darah Yesus darah kita melalui kelahirannya dari Ibu Maria. Penuh. Jadi Tuhan itu mengalami kepenuhan kemanusiaan. Dan dia mau mati. Dia tidak berdosa, rela menjadi mati. Dia tidak mengenal dosa, rela menjadi manusia berdosa. Ketika dia bangkit, itu tubuh kita. Jadi Yesus yang di surga sana itu adalah tubuh kita. Tinggal tunggu soal waktu aja kita nanti kapan meninggal. Dan itu lagi meninggal menurut pandangan Tuhan bagi orang percaya. Kita tidur. Berarti kita sudah pernah mati. Ketika Yesus hidup, dia hidup kita. Ketika dia mati, itu kematian kita. Ketika dia bangkit, itu kebangkitan kita. Dia akan mengubah tubuh kita ini sama seperti tubuhnya. Hidup selama-lamanya. Dan di situ nilai-nilai luhur di surga sana deh, bukan seperti Islam ya. 72 bidadari, ya hubungan apalah, kawin-mawin yang nggak benar, masa dari tempat yang tidak luhur-luhur, aneh. Ya, karena jangan masuk Islam deh, mengerikan ajaran-ajaran. Enggak pas.
saya membela Tuhan saya, lalu saya mati syahid, lalu saya masuk surga dapat bidadari 72 bidadari. Aneh. Lagi pula mana ada datanya yang pernah mengatakan itu nggak ada. Ini dibuat-buat. Lihat ya, Allah menjadi manusia itulah Yesus. Tubuhnya tubuh kita ya. Hidupnya hidup kita, darahnya darah kita. Dia mati itulah tubuh kita juga, darahnya darah kita juga, kan darah manusia. Dia bangkit itu tubuh kita, darah kita. Makanya dikatakan sini diperintahkan, perbuatlah demikian, ingat akan aku. Nah tidak hanya di situ pemahamannya deh. Perbuatlah demikian apa? Mengampuni. Perbuatlah demikian gimana? Tuhan itu mengampuni nih. Perbuatlah demikian ingat akan aku. Mengenai apa? Mengenai keselamatan. Semua kita harus mengarah kepada keselamatan. Contohnya apa-apa saya yang petunjuk kita supaya selamat di jalan. Mana? Coba sama nama Ricky. Pak, apa? Hah? Reaksi. Di jalan bagaimana petunjuk supaya selamat? Mana motor ini sebelah motor. Coba satu hal aja petunjuk supaya kau selamat. Yang sedang motor di jalan. Tertib aturan lalu lintas. Betul. Nah kau Lopian, apa petunjuk supaya kau selamat dalam makan minum? Makan minum yang mana? Yang sehat-sehat? Ya kan? Coba makan yang kotor-kotor, seperti tikus kau, disentri kau. Bagaimana supaya selamat di dalam pendidikan? Lulus harus rajin belajar. Jadi sebenarnya sederhana enggak? Keselamatan itu ada di mulut, bukan ada di hati, enggak jauh-jauh. Intinya adalah kesadaran penuh deh. Kau datang ke sini penuh kesadaran enggak? Ingin memperoleh keselamatan dari sini. Kalian mau ke surga ke sini. Di gereja itu kan mau ke surga, mau memperoleh keselamatan, mau memperoleh apa? Kekuatan. Mau memperoleh apa? Berkat. Jadi sangat rugi sekali kalau kita tidak ke gereja. Nah kalau kita sering ke gereja dengan penuh, intinya dengan kesadaran penuh, sebentar aja ibadah itu, sedikit kita dengar firman Tuhan itu, kalau dengan kesadaran penuh, nah kita sudah boleh penghiburan, kekuatan, semangat. Saya sih semangat mengajar kita. Kenapa? Film itu penerus gereja, penerus orang tua, lalu untuk penerus diri sendiri. Dia meneruskan apa? Meneruskan umur. Meneruskan apa? Masa depan. Meneruskan apa? Estafet silsilah keturunan. Itulah zaman Kudus makan roti ketika roti dipecah-pecah gimana rasanya? Kalau tubuh itu dicari-cari gimana rasanya? Sakit. Ketika minum darah itu darah itu nyawa ini susah hilang. Diingatan. Dia lahir seorang pembunuh menyerahkan diri di Jambi setelah 2 minggu. Dia melapor ke polisi, ke polsek. Ditanya, kenapa kau melapor? Kau kan udah buron. Aku dikejar bayang-bayang almarhum. Nah kata nyawa itu senyawa. Jadi kita sudah senyawa dengan Yesus, setubuh dengan Yesus. Bukan setubuh bahasa biologis ya, tapi satu tubuh. Tapi satu tubuh kita ini. Setiap orang yang percaya pada Yesus adalah ciptaan baru. Dan barang siapa yang makan roti dan tubuh Yesus dan darah Yesus, kita menjadi satu tubuh, satu darahnya. Nikmatilah nanti perjamuan kudus tanggal 20 Desember ini tahun ini. Setelah kalian nanti maka kita akan menyaksikan iman
Nah, oleh karena menyaksikan iman, ingatlah perjamuan kudus ini. Inti iman kita kepada figur Yesus. Inti menyaksikan iman kita kepada firman Yesus. Jadi sebenarnya orang Kristen itu cepat melejit ya. Melejit. Kenapa? Betul penolong. Makanya perlu sabar. Ada waktunya nanti dan ke titik capaian itu ya. Belajarlah kalian, berimanlah. Jadi semua punya nilai-nilai luhur. Masa surga? Katanya kalau kita agama tetangganya, Allah Akbar, terbunuh orang kan? Berarti membunuh orang kafir masuk surga. Jadi darah yang mati itu berontak, akan protes. Tuhan, kenapa si X yang membunuh aku masuk surga? Itu kan bukan nilai luhur, surga itu kan nilai-nilai luhur. Jadi nilai-nilai luhur bagi kita berbuat hal yang baik. Jadi kita melakukan kebaikan itu bukan supaya masuk surga, bukan. Kita melakukan kebaikan itu karena, jadi Kristen karena ya, jadi bukan Kristen supaya. Kita ini Kristen karena kita melakukan kebaikan apapun itu, melakukan yang terbaik apapun itu, karena kita telah ditebus oleh darah dan tubuh Yesus. Itulah perjamuan kudus. Kita melakukan kebaikan bukan supaya beroleh keselamatan. Nggak bisa kita selamat supaya melakukan hukum Taurat, nggak bisa. Karena apa? Bawaan kita sudah bawaan debu tanah. Tadi kita ini nggak lantai, karena kan ini lantai ini tanah. Kita nggak pakai sepatu terus sendal. Ini saudara kita tanah ini, kita kembali ke tanah. Nanti kalau kita bangkit, kita percaya pada Tuhan Yesus, hidup kita sama seperti Tuhan Yesus. Tidak akan kembali lagi ke debu tanah, hidup selama-lamanya. Dan di situ yang satu butir pasir pun tidak ada di situ niat jahat. Semuanya adalah nilai-nilai luhur. Jadi panjang ya, itu panjang pemahaman ini untuk dia. Panjang sekali. Karena kan belum merasakan kedewasaan pengalaman hidup. Nah, itulah perjamuan kudus. Tolong kalian ingat itu, perjamuan kudus ini adalah suatu karya agung penebusan Tuhan dosa-dosa kita dan kematian, dan kasih karunia Tuhan kita beroleh keselamatan, perjanjian yang baru. Apa isi perjanjian barunya? Kita akan hidup kekal selama-lamanya. Lalu ada orang seperti ini nih, kalau begitu memperlihatkan cepatlah kita mati, cepat di surga. Siapa bilang? Dan seperti agama Islam itu, Allah Akbar, kita bunuh kafir, dia masuk surga. Walaupun mati masuk surga nih. Kalau nggak mati sama mereka hidup itu, tapi hidup di dalam bayang-bayang nyawa orang lain. Dibunuh orang kafir, tapi dia nggak mati. Ngerti? Tapi kalau dia bunuh orang kafir, tapi dia juga mati, katanya masuk surga. Kok sama dia mentah, sama dia juga yang busuk, sama dia juga yang baik. Enak kali sama mereka. Boleh mama dikasih yang busuk-busuk. Kita kalau makan buah mangga yang bagus, yang baik, yang harum, yang wangi. Mana mau surga tempat yang busuk-busuk, hati yang busuk membunuh. Gak benar, cuma kalian masuk surga nanti. Makin parah nanti kalian. Parahnya gini, makin bodoh. Udah ada dikasih jaminan, kembali ke jalan yang tidak terjadi.
Ayo coba baca dulu Yohanes 11 ayat 25 itu. Ini ayat emas ini. Kalau ini juga bagus untuk kata-kata penghiburan. 11 ayat 25. Ayo kita baca dua-dua ya. Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dengan percaya kepada Aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita baca silakan. Percaya aku Tuhan, kata Maria. Pada waktunya Tuhan hari kebangkitan. Oh, pada kebangkitan. Sekarang juga bisa aku lakukan kata Yesus. Tapi Lazarus yang mati itu bangkit, ya kembali mati lagi, ya kan? Kan nggak ada beritanya dia langsung ke surga. Waktu yang pas itu semua harus melalui kematian. Dan tidak ada yang bisa mendahului Yesus karena dialah jalan keselamatan. Oke, kita buka dulu password kita lupa. Ternyata kita sebelum masuk ada passwordnya, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Sudah hafal kan? Masa buka itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Nah, jadi mulai minggu depan sebelum masuk buka passwordnya. Ini password penutup lainnya. Nah, jadi perjamuan kudus. Jam 11.25 coba kita hafal sebentar. Dan tadi Yohanes 11:5, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Aku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ayo, Reski, coba apa? Langsung nih praktik hafalnya instan nih. Ya, sama. Yohanes 11:5. Bisa kolopian, coba kolopian. Siapa bisa hafal dulu? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Aku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Itu kata dia atau iya? IA. Iya. Oh, bukan DI. Bukan. Nah, Iya. kau bilang tadi dia. Nah, ulangi dulu, coba. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dia atau iya lagi tuh? Iya. Iya. Aku yang salah dengar ya? Oke, kau dulu Juliana. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada kata yang situ? Tidak. Ada? Coba baca, sama kita baca dulu. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. walaupun ia sudah mati. Gak ada kata yang. Ulangi, Juliana. Akulah cara menghafalnya angkat diri yang mengucapkan itu adalah Yesus. Bisa apa sekarang yang 1-2 detik ini tapi Yesus. Oke Rizky coba. Oke, Ince. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, tuntas. Kau lagi. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, Lujana. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, Rizky. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Aku,
nggak ada kata yangnya. Barang siapa tegas percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun dia sudah. Oke, lanjutkan, Rizky, tuntaskan. Oke, coba kau Zona. Ge suaramu. Oh, suara pendeta kecilan. Kau apa dulu Yohanes 11 ayat 25. Baca dulu, baca. Bacalah. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Apa? Tutup mata. Akulah kebangkitan dan kebenaran. Akulah kebangkitan dan kebenaran. Hidup, barang siapa yang percaya kepadaku ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ada kebenaran. Ada kata kebenaran, ada kata kebenaran. Ulangi. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Tuntas. Oke, Rizky, tuntaskan. Pakai yang tadi. Ya, Rizky. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya padaku. Masih ada. Nggak ada yang Nggak ada kata yangnya. Ya. Nanti kalau bacaan baru yang. Ya, itu. Oke, lanjutkan Rizky, tuntaskan. Kamu bisa. Silakan. Berdua kita dapat firman Tuhan minggu kemarin Yohanes 14:6, sekarang Yohanes 11 ayat 25. Ya, silakan Rizky. Udah? Ya. Masuk logika aja, masuk logika iman kita. Ya, silakan Rizky. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa Dengan siapa? barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, tidak hanya menghafal, coba pahami itu yang sudah saya terangkan. Itu kata-kata mantra, atau mantra, kekuatan, power, magnet, you know. Tapi sebaliknya gitu. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang tidak percaya, barang siapa tidak percaya, ada katanya. Barang siapa tidak percaya kepadaku, ia akan mati walaupun dia hidup. Nah, itu kata sebaliknya yang kita ciptakan. Tapi kata yang tertulis, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Inilah jaminan. Jaminan ibarat meterai, you know, meterai. Kita di Kristen meterai yang sudah dijamin. Kalau kita percaya kepada Dia, kita akan hidup walaupun sudah mati pada waktunya. Jadi Islam itu Kristen yang tersembunyi. Karena ada nama Isa Al-Masih, disebut Isa Al-Masih, putra Maryam, tapi yang dibahas diungkapkan ke permukaan Nabi Muhammad. Nah, yang istrinya 13. Nah, yang ada istrinya yang umur 6 tahun. Nah, itu kan tidak nilai-nilai luhur. Nah, Isa
bisa kawin yang lain-lain. Jadi Islam itu Kristen yang tersembunyi, mereka sembunyikan Yesus itu. Mereka buat selaput-selaput, tutup-tutupi. Nah, orang Yahudi itu Kristen yang tertunda. Mereka tunda-tunda. Pokoknya Mesias yang kami harapkan bukan seperti Mesias orang Kristen. Tapi nanti Yesus datang kedua kalinya. Ini ilustrasi. Orang yang bersinar, kepalanya bersinar. Wah, bukankah Mesias itu? Ya. Bukankah Mesias yang didoakan Kristen? Siapa namamu? Kata orang tadi. Namaku Yesus Kristus. Yesus. Oh, Yesus yang dia ajaran dalam Kristen. Iya. Kau yang terlalu jubul, kau yang terlalu tegak tengkuk. Cuma tak mau yang ke surga. Kata Yesus pada orang Yahudi. Mau. Berapa ke surga? Nah, kita Kristen yang telah dimeteraikan. Apa alat meterainya? Darah dan tubuh Yesus. Ya, iman kita nih. Dari pihak kita iman. Jadi tolong dulu rezeki kita semua. Apa yang sama-sama kita ucapkan? Yohanes 11 ayat 25, dua ayat. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Ulangi, dua ayat. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya, jangan kata yang ulangi. Dua ayat. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, inilah kunci password kita hari Sabtu depan. Jadi setiap masuk kita ada kunci password, yaitu ayat hafalan satu kali pertemuan. Gitu. Berarti sampai tanggal 26 Desember atau berapa kali. Nah ya, semua ayat-ayat ini ayat-ayat yang sangat punya mantra power rohani. Rezeki nanti hari Sabtu depan. Kalau nggak bisa buka passwordnya, nah dihukum. Hukumannya apa? Dia mengucapkan ayat itu dengan sekuat-kuatnya. Dulu saya masih PR di SD Kampung Kudus, kalian apa hukumannya? Suruh saya satu buku menulis itu aja biasanya. Aku rajin belajar, itu terus. Aku rajin belajar. Sampai buku yang bermasalah bayangkanlah. Jadi hukumannya ini nggak pernah capek. Sebab hukuman nanti dari satu depan, kalau nggak apa nanti yang 11 ayat 25 ini, kalian dihukum membaca itu dengan sekeras-kerasnya. Anggaplah ini hutang, supaya terdengar semua penghuni hutang. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oke, Zona, sudah siap ya? Kita berdoa. Kalau kedua dulu. Bentar, bikin suaramu. Bikinlah doamu. Amin. Oke, Rizky, teman-teman dulu ini Horas ya. Nah, udah kita share aja oleh wajahnya. Nah, oke, Horas, terima kasih ya.
Dulu sih, oh ya, itu. Oke ya, ingat satu pertemuan satu ayat. Nah, ini muncul spontanitas. Tahun lalu nggak ada apa saya buat itu. Ini kan sudah milik terusnya, upgrade atau upgrade. Kalau ini yang versi yang upgrade. Oke. Apalah itu? Apa lagi sudah mau membacanya perasaan. Oke, Reski, makasih ya. Kasih. Tanda tangan apa nih? Bukunya nggak diganti, hilang, jadi buat ulang. Astaga, kok sini lah? Oke. Banyak, Pak. Ih, ini foto apa ini? Kemarin. Sorry. Enggak benar di foto. Siapa guru kamu? Kamu apa itu? Dina. Iya, nah. Banyak banget nih. Sudah habis ini. Ya, habis. Terima kasih, Mas. Oke. Selamat. Yo.